selamat pagi. Pagi, Guys, Pak. bagaimana kabarnya nih Pak Alam dengan Pak Hamka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ya Pak, semoga kita senantiasa ya Pak diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Ya baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kegiatan supervisi kita ini, saya selaku pengamat akan melakukan kegiatan supervisi. Ya, sebelumnya saya akan melakukan kegiatan supervisi kepada Pak Alam selaku coach, ya, terkait dengan apa yang akan kita laksanakan nantinya. Kemudian pada kesempatan ini juga sebentar kita juga akan melakukan kegiatan supervisi atau percakapan coaching secara langsung ya, dan akhirnya sebagai penutup ada kegiatan pasca supervisi ya. Kemudian yang pertama kita langsung saja terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching nantinya. Jadi fokus penilaian itu tergantung dengan alur yang kita terapkan dalam kegiatan coaching nanti. Ya, jadi pada saat proses coaching itu ada alur yang kita sebut dengan alur tirta. Tirta itu sendiri itu adalah singkatan dari penerapan tanggung jawab, penerapan identifikasi, kemudian penerapan rencana aksi, dan terakhir itu penerapan nilai tanggung jawab. Jadi nilai dari coaching itu tergantung dari alur tirta itu. Di samping ada juga tentunya kompetensi. Yang kemudian sebagai pertanyaan pertama kepada coach untuk kegiatan kita nantinya, apa kompetensi yang Bapak Pak Alam selaku coach pahami terkait dengan kegiatan coaching yang akan kita laksanakan nantinya? Ya, jadi untuk kompetensi inti yang saya ingin lakukan terhadap pimpinan saya yaitu presensi atau kehadiran penuh saya terhadap coaching nanti. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua itu mendengarkan aktif ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh. Satu lagi Pak, kompetensi apa itu Pak? Kemudian yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Ya, namun saya ingin kompetisi yang kembangkan ini yaitu presensi, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Oke Pak, jadi ada ketiga kompetensi coaching itu. Yang pertama itu kompetensi presensi, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini ada dua kompetensi yang akan menjadi titik fokus Pak Alam sebagai coach yang akan dikembangkan nantinya pada kegiatan coaching nanti ya Pak. Oke, kira-kira Pak dari dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nantinya ini, kompetensi coaching, yang pertama itu presensi atau hadir secara penuh, dan kedua mendengarkan aktif, apa kira-kira indikator Pak sehingga dikatakan bisa tercapai kompetensi itu Pak? Ya. Jadi untuk indikator ketercapaian daripada kompetensi inti coaching ini adalah kehadiran penuh tadi. Saya hadir di betul-betul hadir di tengah-tengah coaching untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan, kemudian mendengarkan aktif. Yang tercapai indikator aktif inilah saya mendengarkan betul-betul apa yang saya coach sampaikan nanti, saya dengarkan dan berikan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan nanti. Ya, luar biasa sekali Pak terhadap pemahaman kompetensi dan indikator yang akan Bapak nanti lakukan. Ya, jadi untuk memanfaatkan waktu Pak, Pak Alam selaku coach dan Pak Hamka selaku coach, silakan mempraktekkan kegiatan supervisi kita, kegiatan coaching kita dengan tema yang dibawakan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Bagaimana kabarnya Pak Hamka hari ini? Alhamdulillah Pak, seperti yang kita ya, alhamdulillah saya sehat. Ya, semua kita diberi kesehatan dan umur yang panjang Pak ya untuk Amin, amin. melaksanakan kegiatan. Saya lihat Pak Hamka ini ada permasalahan yang saya lihat belum terlihat di raut wajah Bapak. Ini ada masalah-masalah. Mungkin ada yang bisa
kita dengarkan Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Betul apa yang Bapak katakan bahwa saya ini punya permasalahan. Begini Pak, saya selaku guru kelas itu punya permasalahan di kelas. Yang masalahnya itu tentang adanya salah seorang murid yang belum bisa membaca Pak. Padahal ini kan sudah berada di kelas tinggi, namun saya juga bersusah payah sudah berusaha, namun juga saya bingung karena sampai pada saat ini juga belum bisa membaca lancar anak-anak tersebut itu. Nah itu permasalahannya Pak yang ingin saya sampaikan, semoga mungkin sebentar ya bisa memberikan atau membantu untuk memberikan pengarahan atau juga penguatan atau apa semacamnya lah, motivasi bagi saya. Iya Pak. Kalau saya tangkap dari permasalahan dari Pak Hamka ini tentang adanya siswa yang tidak tahu membaca. Betul. Iya. Mungkin dari Pak Hamka saja, apa saja yang membuat siswa ini tidak tahu membaca Pak? Kalau saya melihat dan saya mengamati anak tersebut itu, ini kan yang pertama saya lihat itu ada ke teman guru, bahkan gurunya yang kelas sebelumnya saya pernah tanya bahwa apakah anak ini sebenarnya tidak ada gangguan psikisnya, karena saya melihat kalau saya tanya dia kadang-kadang berpikir lama ataukah bahkan dia tidak mampu mengolah itu huruf apa yang saya berikan. Saya misalnya saya berikan, tuliskan di papan salah satu huruf, saya sebutkan namanya, setelah saya berikan, saya temani berbincang-bincang dengan waktu beberapa saat, saya tanya kembali, dia itu belum tahu, belum ingat huruf apa lagi itu, sehingga saya sendiri bingung menghadapinya seperti apa, melakukan sebuah pendekatan kepada anak tersebut sehingga saya bisa berhasil untuk mengajarkan dia atau berhasil untuk membuat dia pintar membaca, seperti itu Pak. Oh iya, terus sekali Pak apa yang disampaikan tadi, mungkin sudah melaksanakan sebuah cara mengantisipasi hal yang demikian tentang bagaimana siswa ini tidak membaca permasalahannya. Nah, mungkin ada cara-cara lain Pak yang menjadi sehingga siswa ini bisa betul-betul cepat membaca. Iya, makasih. Jadi ini juga yang saya pikirkan ini. Saya bingung harus berbuat seperti apa, karena beberapa cara yang saya lakukan tentang anak ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan, namun juga belum ada perubahan yang signifikan. Yang penting ada sedikit perubahan sih, tapi memang belum begitu kelihatan. Yang saya rencanakan mungkin ke depan adalah salah satunya mungkin terlebih dahulu saya akan melakukan restitusi kepada anak ini. Mungkin dengan cara ini salah satu cara untuk saya bisa menggali lebih dalam kepribadian, sehingga mungkin saya bisa mendapatkan keterangan-keterangan dari anak yang lebih lebih tepat untuk apa yang saya lakukan, sehingga saya bisa merubah apa menjadi tujuan utama saya terhadap salah seorang anak ini. Oh iya, ini bagus sekali Pak, luar Iya. biasa ini Pak Hamka tentang segitiga restitusi ini. Ada pendekatan yang cukup baik untuk kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan anak kita, terutama tadi tentang ada siswa yang tidak membaca. Ini luar biasa sekali cara ini yang mungkin Pak Hamka bisa lakukan untuk bisa lebih awal mengetahui secara detail, secara penuh apa yang menjadi permasalahan anak ini, sehingga nanti pada intinya permasalahan yang dihadapi bisa tercapai Pak, bisa terselesaikan. Kalau saya bertanya lagi Pak Hamka, kapan rencana ini? Mungkin secepatnya Pak, insya Allah saya rencanakan, karena ini juga membuat sebuah bagi saya jadi beban kira kalau ini adalah tugas saya.
sementara ini yang namanya memberikan sebuah keberhasilan di dalam kelas. Jadi mungkin secepatnya Pak, kalau mungkin hari Senin ini insya Allah saya akan laksanakan sebuah restitusi terhadap anak tersebut yang saya tadi katakan itu bisa membaca Pak. Ya, luar biasa ya, sudah ada rencana waktu yang sudah ditentukan. Mungkin ada apa saja yang bisa dapat dukungan dari mana saja yang bisa diberikan. Mungkin dari ada beberapa tempat atau sarana yang bisa mendukung kegiatan itu Pak. Oh iya, mungkin kalau misalnya sesudah melaksanakan suatu restitusi belum juga ini bisa berhasil sebagaimana yang diinginkan ataukah ada perubahan secara signifikan, mungkin berikutnya saya akan kalau pulang sekolah mungkin saya akan mengarahkan bahwa setelah sampai nanti di rumah, apakah baik malam hari kah, atau pokoknya berada di keluarga ya, mungkin salah satu yang bisa mendukung, yang bisa membantu anak ini adalah saudaranya sendiri, karena kan anak ini memiliki saudara perempuan yang saat ini masih berada di bangku sekolah juga, sudah sekolah SMA. Jadi mungkin saya minta bantuan ataukah saya langsung berkunjung ke rumah, mungkin saya akan bersama dengan orang tua mungkin membicarakannya dengan mungkin kakaknya yang bisa menjadi faktor pendukung yang utama untuk membantu saya ini untuk dapat mengajarkan bagaimana anak-anak ini bisa berhasil untuk dapat membaca seperti itu. Kali Pak Lam. Secepatnya Pak dilaksanakan, Ya, mudah-mudahan insya bisa Allah berhasil dengan beberapa dukungan dari tadi disampaikan tentang ada dukungan keluarga, ada sekolah, sehingga ini bisa siswa kita bisa betul-betul tahu membaca. Jadi saya memberikan dukungan sangat penuh dengan sama Bapak dengan masalah yang dihadapi. Ini tidak terasa ini Pak Hamka obrolan kita hari ini. Ya. Waktunya sudah cukup panjang. Saya tidak mau menunggu lama Pak, mau dengarkan lagi curhatan-curhatan Pak Hamka ini terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga nanti kita bisa berobrol lagi waktu yang kosong. Iya. Mungkin Pak Hamka cukup sekian obrolan kita pada hari ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Pak Hamka bisa tersampaikan dengan baik. Iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya juga untuk bersama-sama dengan saya memberikan sebuah penguatan, motivasi dan arahan yang baik. Saya juga tadi mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamka dan Pak Alam yang telah melakukan kegiatan supervisi, kegiatan coaching terhadap permasalahan diutarakan oleh Pak Hamka. Kemudian Pak Alam selaku coach di awal tadi pra supervisi saya mencatat ada 2 kompetensi yang menjadi indikator percakapan coaching yang tadi, ya, ada presensi, ada kompetensi mendengarkan aktif. Apa yang telah Bapak lakukan tadi terkait dengan 2 indikator ini pada saat kegiatan coaching? Ya. Jadi untuk indikator ketercapaian daripada coaching tadi, yaitu dengan kompetensi presensi, saya hadir penuh mendengarkan apa yang menjadi pokok permasalahan daripada coach saya, sehingga betul-betul kehadiran saya di tengah-tengah coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Kemudian yang kedua, kompetensi inti yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Pak Hamka tadi,
tentang adanya siswa yang tidak tahu membaca, sehingga mengadakan sebuah pendekatan yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari hasil catatan saya Pak selaku tadi Pak Hamka dan Pak Adam melakukan kegiatan coaching, saya melihat mencatat bahwa kegiatan tadi itu secara umum sudah memenuhi alur tirta. Bagaimana kemudian Pak Alam menerapkan tujuan dari obrolan tadi, kemudian ada identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hamka, kemudian rencana aksi yang kemudian digambarkan yang muncul sebagai ide, dan kemudian terakhir ada tanggung jawab yang diselesaikan secepatnya. Jadi sudah memenuhi alur tirta berdasarkan hasil catatan saya. Kemudian untuk fokus ke indikator tadi yang dua itu, presensi hadir secara penuh, saya melihat Pak Alam sudah hadir secara penuh untuk menghadapi obrolan dari Pak Hamka selaku coaching. Kemudian yang kedua, Pak Alam juga melakukan mendengar secara aktif tentang permasalahan curhatan yang disampaikan oleh Pak Hamka selaku coaching. Ya, luar biasa sekali kegiatan kita pada hari ini. Saya menyimak, mencatat tentang apa yang dilakukan saat supervisi tadi. Ya, luar biasa sekali ya kegiatan kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir, Pak Alam selaku coach, dari pengembangan kompetensi tadi yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selanjutnya Pak dari kegiatan kita hari ini? Jadi selain kompetensi presensi dan mendengarkan aktif, jadi saya untuk kedepannya saya ingin kembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot sebagai bahan daripada pertanyaan ini yang bisa memberikan masukan, memberikan manfaat daripada permasalahan yang ada di keputusan Anda. Ya, luar biasa sekali ya Pak tentang kegiatan kita hari ini dan rencana kita nantinya. Ya, tidak bosan-bosannya kita akan terus Pak melakukan kegiatan pengembangan diri, pengembangan kompetensi diri untuk menghadapi di zaman sekarang ini Pak. Tentunya tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita ya Pak. Ya, luar biasa sekali. Saya merasa bahagia Pak obrolan yang singkat ini Pak, namun sangat bermakna bagi saya. Terima kasih Pak Alam, terima kasih Pak Hamka atas kesempatan ini. Semoga kita diberi kesehatan ya Pak, bisa bertemu dan melakukan obrolan yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.